Babad Giyanti karya Raden Ngabdi Yosodipuro 1, episode ke-73. Mangununeng dihukum mati di Kabanaran. Setelah semalaman menginap di Klepu, pagi-pagi pasukan Kudonowarso berangkat. Dalam perjalanan sempat berhenti di desa Kamalon. Waktu itu ada pasukan yang baru saja datang memeriksa bulus di Jimbung. 1000 prajurit berkuda terlihat cakap-cakap dan tangguh. Di depan pasukan ada sepasukan pembuka jalan sejumlah 200 prajurit berkuda dengan 2 bendera. Lalu di belakangnya menyambung pasukan berkuda lagi sejumlah 100 prajurit dengan 1 bendera. Mereka sedang berhenti. Mangununeng bertanya kepada Kudonowarso, "Itu siapa, Dinda? Pembesar yang baru datang itu?" Kudonowarso berkata, "Anda hanya lupa saja. Itu menantu Adipati Puger yang bernama Suwanti. Sekarang sudah bernama Adipati Suryonagoro. Seorang pembesar andalan dalam perang, menguasai pasukan besar dengan tanah garapan di Mataram sejumlah 2000 cacah. Kabarnya baru saja datang dari Jimbung." Mangununeng berkata, "Apakah boleh berbincang dengannya? Karena sekarang sudah menjadi orang besar." Kudonowarso menjawab pelan, "Ya kalau orang lain tentu sulit, kalau dengan Anda tak begitu." "Segera mintakan saya bertemu dengannya, Dinda," pinta Mangununeng. Segera diberitahukan oleh Tumenggung Kudonowarso perihal kedatangan Mangununeng kepada Adipati Suryonagoro. Kudonowarso berkata pelan, "Dinda Adipati, sebab saya menemui Anda karena ayah Anda hendak bertemu Adipati Pati dahulu. Dia ingin mengabdi kepada sang raja di Kabanaran." Kaget Suryonagoro, agak-agak tidak percaya. Segera mendekat dan hendak sungkem kepada Mangununeng. Namun Mangununeng segera menolak sungkem Suwanti. "Sudah nak, sekarang engkau sudah berkedudukan tinggi. Kita salaman saja," kata Mangununeng. Sangat takjub Ki Mangununeng melihat busana pasukan Adipati Suryonagoro. Seperti orang Jepara zaman Adipati Citrosomo dahulu. Busananya mencolok dan prajuritnya banyak. Pelan berkata Ki Mangununeng kepada Kudonowarso, "Dinda, saya sangat heran. Tidak mengira sesampai di Pajang Mataram, anakku Suryonagoro sudah menyamai saya ketika menjadi Adipati di Pati. Saat bersama Adipati Citrosomo dari Jepara menghadap di Grebeg Maulud, pasukannya juga banyak dan busananya pun serba indah. Dari Jepara 5000 prajurit jumlahnya. Hampir sama dengan penampilan para prajurit Nak Adipati sekarang ini. Sungguh tak bisa dikatakan derajat orang yang dekat dengan raja. Si anak ini sawahnya 2000, dibanding dengan 4000 tanah pesisir, masih lebih baik tanah di sini." Lalu datang nampan mengalir saat menjelang waktu beduk. Ada 50 nampan sudah dibawa. Di Prambanan mereka akan berhenti untuk santap siang. Lalu ketiga pembesar menuju Prambanan untuk beristirahat dan makan. Suryonagoro selesai dahulu, kemudian berbincang dengan Tumenggung Kudonowarso. Kata Suryonagoro, "Kanda Tumenggung, kebetulan kita menghadap sambil mengantar uak Adipati." Tumenggung Kudonowarso menjawab, "Baiklah, bersama denganku." Tidak diceritakan malamnya. Para Tumenggung seolah-olah mendapat perintah menjemput. Ada 150 prajurit yang menyertai mereka, semua cakap-cakap. Yang berada di atas kuda di depan memegang 2 bendera. Lalu mereka ikut mengantar Kudonowarso dan Adipati Suryonagoro.
Sesampai di kota yang dituju pondokan Adipati Puger, Mangununeng ditempatkan di sebelah timur pondokan Adipati Puger. Mangununeng menempati pondokan Ki Tumenggung Gajah Barong yang sudah kosong 2 malam karena ditinggalkan ke Pagelen untuk membantu pasukan di sana. Sudah dilaporkan kepada sang raja kedatangan Mangununeng, tetapi belum ada rencana kapan akan menghadap. Sementara masih kangen-kangenan dengan Adipati Puger, saling berbagi pengalaman, saling cerita segala yang dilakukan selama ini. Semua heran mendengar cerita pengalaman Mangununeng selama menjadi Alguju di Betawi. Paginya Mangununeng dibawa menghadap Adipati Mangkunagara, yang ketika itu sedang mengadu ayam jago di depan gerbang. Gerbang itu pintunya berlapis 3. Antara gerbang terlihat 6 tempat pertemuan yang semua penuh dengan senjata perang dan segala perlengkapannya. Mangununeng segera maju mendekat ke arah pangeran dan hendak sungkem. Tetapi pangeran tak mau disungkemi. Sesudah duduk nyaman, Ki Mangununeng berkata, "Duhai pangeran, kedatangan saya ke sini oleh Kumpeni disuruh menipu, diberi pekerjaan berpura-pura. Saya sanggupi agar saya dilepaskan Kumpeni. Namun dalam hati tak ada maksud mengabdi kepada Kumpeni. Hanya agar tidak terlanjur-lanjur saya menjadi Alguju di Betawi. Sekarang diri hamba sudah bebas dan berniat mengabdi lahir batin sampai ke hati kepada Paduka dan ayah Paduka sang raja. Hidup mati saya haturkan, tak akan berpaling lagi." Pangeran Mangkunagara pelan menjawab, "Lah, itu lebih baik paman. Agar diterima saya akan sarankan kepada sang raja. Tetapi paman, raja saya wataknya kena sekali, meleset sekali dalam segala perkara. Karena wataknya yang lurus dan tidak pernah berganti arah. Sabda yang telah keluar pasti akan dibela walau sampai menjadi debu." Mangununeng ketika mendengar merasa kecil hati. Memang benar hatinya tidak pernah mantap. Kadang ke timur, kadang ke selatan. Perkataan Pangeran Mangkunagara seolah menyindir dirinya. Pangeran berkata lagi, "Besok pagi saya melapor kepada sang raja. Barangkali ada keberuntungan Anda diterima mengabdi." Sudah jam 10, Pangeran segera meminta beberapa sajian. Segera keluar jamuan. Para tumenggung terlihat rukun satu kehendak. Lalu semua minum-minum dan biduannya berdiri. Mangununeng mengaturkan 2 biduan yang masih baru berasal dari pesisir barat. Terdengar suara gamelan mengalun, tepuk tangan bergemuruh, ramai saling sahut dengan biduan. Segenap bupati baru bubaran menjelang senja. Mangununeng kembali ke pondokan, lalu mencari jago, burung, kemiri, dan gemak untuk diadu. Para punggawa Mataram banyak yang memasang taruhan. Menjadi sangat sukanya si Mangununeng. Setiap malam Mangununeng bertaruh dan puas bersuka-suka. Sampai lupa kalau dosanya menumpuk. Memang kematiannya bergantung pada kesetiaan yang sudah berlalu lama. Dan sayangnya kesetiaannya tak mantap. Pangeran Mangkunagara kasihan melihatnya. Membuatnya meminta kepada sang ayah untuk memberi hidup kepada Mangununeng. Sang ayah berkata, "Jangan seperti itu, anakku. Aku memang ingin mengampuni. Tetapi aku mendengar perintah dari pamanmu almarhum sang raja yang penasaran sekali ingin melihat si Mangununeng. Seperti apa bentuknya kok sangat keterlaluan angkuh. Tidak sampai terlaksana sang raja keburu mangkat. Maka bolehlah saya yang menyambung keinginan sang raja dahulu, atas sumpah dari saudara tuaku. Dan lagi pula Kanda Puger sangat meminta kepadaku, jangan memberi hidup orang ini. Di dunia hanya akan membuat kotor." Pangeran menyembah dan berkata, "Benar, ada yang mengatakan
Wilotekto dari Bloro. Dia ini serumit-rumitnya orang. Pikirannya buruk. Berkata sang raja, besok hari Senin, aku bunuh dia. Segera menyembah Pangeran Mangkunagara. Sudah keluar dari keraton dan berpesan kepada mantri dalam. Ketika sampai hari Senin, malamnya Mangun Uneng ditangkap. Para prajuritnya sudah diikat dan harta bendanya dirampas. Pada hari Senin, sang raja bertahta. Para bupati, kesatria, dan para mantri menghadap berdesakan di Ponconiti. Sementara sang raja berada di singgasana Gading, didampingi dua tuan yang duduk di kursi, Sayyid Yusuf dan Sayyid Abdurrahman. Sang raja berkata, anakku Adipati, si pesakitan hadapkanlah. Pangeran menyatakan kesiapan, lalu mengedipkan mata kepada Lurah Martolulut. Ngabeyi Noyogarwo dan bawahannya sudah tanggap dan membawa Mangun Uneng. Pedang sang raja dibawa ke singgasana. Mangun Uneng segera ditikam dengan pedang. Tewas sudah. Sang raja berkata, anakku Adipati, si Mangun Uneng ini dosanya menggoyang raja, membahayakan negara, dan mencopot syariat Nabi. Ketika geger Pacino, tingkahnya sewenang-wenang. Sudah menganggap tidak ada lagi Raja Mataram. Segala perilakunya tak pantas dilihat manusia. Seolah seperti Tuhan di langit saja. Lupa bahwa asalnya dari air kencing. Ibaratnya sudah menjadi kotoran dunia si Mangun Uneng ini. Maka sudah sepakat kemarin kalau Mangun Uneng dihukum mati. Mengaturkan sembah sang putra Pangeran Mangkunagara, lalu menoleh kepada para bupati yang segera saling menyaut tanda setuju. Adapun semua peninggalan Mangun Uneng, Ki Adipati Puger yang diserai untuk mengurus. Hanya seorang biduan yang diminta sang raja untuk masuk ke istana. Namanya Nyai Manar Resmi. Sudah masyhur ke seluruh negeri bahwa Mangun Uneng tewas. Berita sudah sampai ke Semarang. Terdengar oleh Gubernur Semarang. Sangat heran sang gubernur. Lalu mengirim utusan ke Betawi memberitahu kepada Tuan Gubernur Jenderal bahwa perjalanan Mangun Uneng sebagai utusan kumpeni ke Mataram telah gagal. Mangun Uneng dihukum mati oleh sang raja di Kabanaran.